Yang lagi viral, yang lagi rame, yang lagi in, yang berseliweran di beranda adalah kunjungan Paus Fransiskus ke Asia. Kunjungan bersejarah ini adalah kunjungan pertama kali Paus Fransiskus ke Asia Pasifik, dan negara pertama yang dikunjungi adalah Indonesia. Setelahnya beliau nanti akan berkunjung ke Timur Leste dan Papua Nugini. Kita juga turut menyambut Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bernama asli Jorge Mario Giorgio. Beliau berkebangsaan Argentina, lahir di Buenos Aires pada 17 Desember 1936. Jadi usia beliau sudah sangat sepuh. Usia beliau 87 tahun. Paus Fransiskus ini adalah pemimpin Gereja Katolik sekaligus kepala negara Vatikan. Berikut ini kita akan melihat atau menyimak pesan-pesan dari Paus Fransiskus ketika berkunjung ke Istana Negara. Langsung saja kita menyimak dalam bahasa apa ya? Bahasa yang dikuasai ini adalah bahasa Latin. Ya, kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita simak. Paus Fransiskus ini adalah paus yang ke-266, terpilih pada bukan kongres tapi pertemuan konklav di tahun 2013. Jadi beliau terpilih menjadi paus atau kepala negara sekaligus pemimpin Gereja Katolik sedunia. Kemungkinan besar akan ada juga paus yang berasal dari Asia suatu saat nanti. Tapi sebelumnya tidak pernah dari luar Eropa yang menjabat ataupun terpilih menjadi paus. Dan Paus Fransiskus adalah paus yang pertama dari luar daratan Eropa. Semoga bermanfaat ya. Langsung saja kita simak pesan-pesan damai di Istana Negara pagi dan siang tadi. Ini dia, bukan cuplikan, tapi kita sadar kembali dari kesekretariatan Presiden. Ini. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente. Dengan sepenuh hati, saya berterima kasih kepada Anda, Bapak Presiden, atas undangan yang menyenangkan untuk mengunjungi negara Anda dan atas kata sambutan Anda yang ramah. Saya mengucapkan salam hangat kepada Presiden terpilih untuk masa tugas pelayanan Anda yang membawa buah untuk Indonesia, sebuah negara kepulauan yang luas yang terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi laut yang menghubungkan Asia ke Oceania. Dapat dikatakan bahwa sebagaimana samudera adalah unsur alami yang menyatukan seluruh kepulauan di Indonesia, demikian pun sikap saling menghargai terhadap kekhasan karakteristik budaya, etnik, bahasa, dan agama dari semua kelompok yang ada di Indonesia adalah kerangka yang tak tergantikan dan menyatukan yang membuat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bersatu dan bangga. Semboyan negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman, secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa. Semboyan ini juga memperlihatkan bahwa sebagaimana keanekaragaman hayati yang ada dalam negara kepulauan ini adalah sumber kekayaan dan keindahan, demikian pula perbedaan-perbedaan Anda secara khusus berkontribusi
bagi pembentukan mosaik yang sangat besar, yang mana masing-masing keramiknya adalah unsur tak tergantikan dalam menciptakan karya besar yang otentik dan berharga. Kerukunan di dalam perbedaan dicapai ketika perspektif-perspektif tertentu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan bersama dari semua orang, dan ketika setiap kelompok suku dan denominasi keagamaan bertindak dalam semangat persaudaraan seraya mengejar tujuan luhur dengan melayani kebaikan bersama. Kesadaran untuk berpartisipasi dalam sejarah bersama yang di dalamnya solidaritas adalah unsur hakiki, dan semua orang memberikan sumbangsihnya membantu mengidentifikasi solusi-solusi yang tepat untuk menghindari kejengkelan yang muncul dari perbedaan dan untuk mengubah perlawanan kepada kerjasama yang efektif. Keseimbangan yang bijaksana namun rentan ini antara kemajemukan budaya yang besar dan ideologi-ideologi yang berbeda dan cita-cita yang mempererat persatuan haruslah dibela terus-menerus dari berbagai ketimpangan. Ini adalah karya keterampilan yang dipercayakan kepada semua orang, tetapi secara khusus kepada mereka yang terlibat dalam kehidupan politik yang harus memperjuangkan kerukunan, persamaan, rasa hormat atas hak-hak dasar manusia, pembangunan berkelanjutan. Si pone come obiettivo l'armonia, l'equità, il rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano, uno sviluppo sostenibile, solidaritas, la solidarietà, dan upaya mencapai perdamaian baik di dalam masyarakat maupun dengan bangsa-bangsa serta negara-negara lain. con gli altri popoli e nazioni. Untuk memperkuat kerukunan yang damai dan berbuah, yang menjamin perdamaian dan menyatukan upaya-upaya untuk menghapus ketimpangan dan penderitaan. Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria. Di berbagai wilayah negara, Gereja Katolik berkeinginan untuk meningkatkan dialog antara agama. Dengan cara ini, prasangka dapat dihapus dan suasana saling menghargai dan saling percaya dapat bertumbuh. Indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quelli quella del contrastare l'estremismo, hal-hal yang sangat penting dan penting untuk melawan ekstremisme dan intoleransi, dan yang melalui pembelokan agama berupaya untuk memaksakan sudut pandang mereka dengan menggunakan tipu muslihat dan kekerasan. Invece la vicinanza, l'ascoltare le opinioni degli altri, questo crea la fratellanza. Sedangkan mendengarkan satu sama lain dan menghargai yang lain, itu mendukung persaudaraan, sesuatu yang sangat bagus. Gereja Katolik bekerja untuk melayani kebaikan bersama dan berkeinginan untuk menguatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan aktor-aktor lain dalam masyarakat sipil, mendorong pembentukan struktur sosial yang lebih seimbang dan memastikan pembagian bantuan sosial yang lebih efisien dan adil. E con questo incoraggia la formazione di un tessuto sociale più equilibrato e per assicurare una distribuzione più efficiente ed equa all'assistenza sociale. Permettetemi di fare Izinkanlah saya un riferimento untuk merujuk della vostra pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Anda yang menawarkan wawasan berharga bagai jalan yang dipilih oleh Indonesia yang demokratis dan merdeka. Una sejarah yang sangat-sangat indah, adalah pilihan dari semua.
Per ben due volte in poche Dua righe il kali preambolo dalam fa beberapa riferimento a baris Dio Onnipotente pembukaan e alla Undang-Undang Dasar, necessità Anda che la sua merujuk kepada benedizione Allah yang scenda Maha sul Kuasa nascente Stato dan perlunya dell'Indonesia. berkat Allah turun Similmente, atas il negara testo che si Indonesia apre alla vostra yang legge baru lahir. fondamentale a due riprese Dengan cara yang sama, tratta dalla giustizia kalimat sociale, pembuka auspicando Undang-Undang Dasar che Anda si merujuk dua instauri kali pada un keadilan ordinamento sosial internazionale sebagai fondato fondasi tatanan su di essa, internasional yang considerata diinginkan tra i dan principali sebagai salah satu obiettivi tujuan del yang harus realizzare a dicapai vantaggio demi dell'intero kepentingan popolo seluruh rakyat veneziano. Indonesia. Unità nella molteplicità, Bhinneka Tunggal Ika, giustizia sociale, keadilan sosial, benedizione dan divina berkat ilahi sono dunque i principi karenanya adalah fondamentali prinsip-prinsip destinati a hakiki ispirare e yang orientare bermaksud programmi untuk specifici. menginspirasi Sono come dan la menuntun struttura tatanan portante sosial. la solida base sulla quale costruire la Prinsip-prinsip casa. ini dapat disamakan E dengan come non struktur notare pendukung sebuah che fondasi tali yang kokoh untuk principi membangun si rumah. accordano molto Bukankah bene kita pasti con il menyadari motto bahwa di questa prinsip-prinsip mia ini visita in sangat Indonesia? sesuai dengan moto kunjungan saya di Fede, Indonesia, fraternità iman, e persaudaraan, compassione. bela rasa. Purtroppo Sayangnya, invece si riscontrano bagaimanapun nel mondo attuale kita alcune melihat di dunia tendenze saat che ini ostacolano lo sviluppo della kecenderungan-kecenderungan fraternità tertentu universale. yang menghalangi In perkembangan diverse persaudaraan regioni universal. constatiamo il sorgere Di di berbagai daerah violenti kita menyaksikan conflitti munculnya che sono konflik-konflik spesso il kekerasan risultato yang di una seringkali mancanza adalah di rispetto akibat kurangnya sikap reciproco, saling una menghargai mancanza della dan dari volontà intollerante keinginan di far intoleran prevalere untuk a tutti memaksakan i costi kepentingan sendiri, i propri posisi sendiri, interessi, dan la narasi propria historis posizione o la sepihak propria parziale dengan segala narrazione upaya storica, anche bahwa quando ciò comporta kalau sofferenza bahkan kalaupun hal senza ini fine membawa per intere kepada collettività penderitaan tiada e akhir sfocia in vere bagi e seluruh proprie komunitas guerre dan berujung sanguinate. pada peperangan dan banyak A pertumpahan volte darah. poi si sviluppano Kadang-kadang violente tensioni ketegangan-ketegangan dengan unsur all'interno kekerasan degli stati. timbul di dalam negara-negara Per la karena ragione mereka che- yang che berkuasa chi define, ingin chi detiene il potere menyeragamkan vorrebbe segala tutto sesuatu uniformare, dengan memaksakan visi mereka, imponendo la propria bahkan visione dalam anche hal-hal yang in seharusnya questioni che diserahkan dovrebbero essere kepada lasciate otonomi dall'autonomia individu-individu dei singoli dei atau gruppi. kelompok-kelompok yang berkaitan. D'altra parte, Terlebih, malgrado le suadenti dichiarazioni programmatica, sono molte le terlepas situazioni in dari cui manca un kebijakan-kebijakan yang effettivo mengesankan, lungimirante terdapat impegno juga kurangnya per costruire la komitmen giustizia sejati sociale. yang berorientasi Ne ke deriva depan che una untuk parte menerapkan considerevole prinsip-prinsip keadilan dell'umanità sosial. viene lasciata ai Akibatnya, sebagian margini, besar umat senza manusia i mezzi per terpinggirkan un'esistenza tanpa sarana dignitosa untuk menjalani e hidup senza difesa yang per bermartabat far fronte a dan gravi tanpa perlindungan crescenti dari squilibri ketimpangan sociali sosial yang serius che- dan bertumbuh yang memicu konflik-konflik che yang parah. innescono a Dalam tutti i conflitti. konteks-konteks lainnya, E come si masyarakat risolve questo? percaya Con una bahwa legge di morte, cioè mereka limitare le nascite, dapat limitare la atau ricchezza più grande che ha un boleh paese che sono le nascite. E il vostro membutuhkan paese untuk memohon invece berkat Allah ha famiglie di 3, 4, 5 figli che vanno avanti e questo si fa vedere nel livello mendengar di età bahwa del paese. keluarga-keluarga masih Continuate memiliki 3 così, sampai è un 4 anak, esempio per tutti, dan ini tutti i sebuah paesi. contoh yang bagus untuk banyak negara. Forse questo fa ridere, forse Mungkin queste ini- famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo Karena lo banyak negara tidak mau lagi memiliki anak tetapi memiliki binatang In anjing altri atau kucing. contesti invece si ritiene di poter o dover prescindere dal ricercare la benedizione di Dio. Dalam konteks-konteks lainnya, masyarakat percaya bahwa mereka dapat atau boleh mengabaikan kebutuhan untuk memohon berkat Allah, menilainya sebagai sesuatu yang dangkal bagi manusia dan masyarakat sipil. Sebaliknya, mereka memajukan usaha-usaha mereka sendiri, tapi kerap kali hal ini menghantar kepada pengalaman frustrasi dan kegagalan. Meski demikian, ada masa-masa ketika iman kepada Allah terus-menerus diletakkan di garis depan, tapi sayangnya dimanipulasi untuk menciptakan perpecahan dan peningkatan kebencian, dan bukan untuk memajukan perdamaian, persekutuan, dialog, rasa hormat, kerjasama, dan persaudaraan. Fratelli e sorelle, Saudara dan saudari yang di terkasih, fronte a questi ombre
rallegra osservare come la filosofia che ispira la organizzazione berhadapan dengan tantangan-tantangan yang disebutkan di atas adalah suatu yang memberanikan bahwa falsafah yang menuntun ketatanegaraan Indonesia sungguh seimbang sekaligus bijaksana. Terkait hal ini, saya ingin menjadikan kata-kata dari Santo Yohanes Paulus II dalam kunjungannya tahun 1989 di istana ini sebagai perkataan saya. Di antara hal-hal lain, beliau berkata, dengan mengakui kehadiran keanekaragaman yang dengan menghargai hak-hak manusia dan politik dari semua warga, dan dengan mendorong pertumbuhan persatuan nasional berlandaskan toleransi dan sikap saling menghargai terhadap orang lain, Anda, orang Indonesia, meletakkan fondasi bagi masyarakat yang adil dan damai yang diinginkan semua warga Indonesia untuk diri sendiri dan rindu untuk diwariskan kepada anak-anak setelahnya. Juga terkadang di masa lalu prinsip-prinsip tersebut tidak selalu diterapkan, namun prinsip-prinsip ini tetaplah berlaku dan dipercaya ibarat mercusuar yang menyinari jalan yang ditempuh dan yang memperingatkan tentang kesalahan-kesalahan amat berbahaya yang harus dihindari. Bapak Presiden dan hadirin sekalian, saya berharap agar setiap orang dalam kehidupan mereka sehari-hari akan mampu menimba inspirasi dari prinsip-prinsip ini dan menerapkannya ketika melaksanakan kewajiban mereka masing-masing, karena opus justitiae pax, perdamaian adalah karya dari keadilan. Kerukunan dicapai ketika kita berkomitmen tidak hanya demi kepentingan dan visi kita sendiri, tapi demi kebaikan bersama, dengan membangun jembatan, memperkokoh kesepakatan dan sinergi, menyatukan kekuatan untuk mengalahkan segala bentuk penderitaan moral, ekonomi dan sosial, dan untuk memajukan perdamaian dan kerukunan. Saudara-saudari yang baik, teruskanlah jalan Anda yang mungkin dan begitu adil, begitu benar untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Semoga Tuhan memberkati Indonesia dengan perdamaian, dengan masa depan dan harapan. Tuhan memberkati Anda semua.